Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya? Hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika kembali di semester genap. Ya, disiapkan buku pelajarannya dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita awali dahulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang dibuka buku matematikanya di halaman 37. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan. Ya, bukunya sudah siap. Nah, di pembelajaran atau di materi faktor dan kelipatan, ini sangat berhubungan dengan perkalian. Saja mohon yang belum hafal perkalian, ayo kita mulai menghafal kembali perkalian. Karena perkalian adalah salah satu faktor utama dalam belajar matematika ya. Oke, udah siap ya? Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, tujuan apa yang nanti kita peroleh ketika kita akan mempelajari faktor dan kelipatan? Tujuannya yang diharapkan adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, yaitu siswa mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan kandungan surah Al-Baqarah ayat 261 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Masya Allah ya, jadi setiap kita berbuat kebaikan akan dibalas dengan beratus-ratus pahala dari Allah. Nah, salah satu kebaikan yang kita dapatkan atau yang kita kerjakan hari ini yaitu belajar. Oke, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu faktor bilangan. Di sini ada sebuah masalah, yaitu Teddy memiliki 4 buah balon. Balon-balon itu akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Berapa banyak teman Teddy yang mungkin menerima balon tersebut? Nah, sebelum kita membahas tentang faktor bilangan, saja tadi sudah membacakan masalahnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini yang pertama, jika Teddy membagi 4 balon, karena Teddy tadi memiliki 4 balon, dibagi kepada 3 temannya, maka balon akan tersisa 1 karena memiliki 4 balon. Ya, karena 4 tidak bisa dibagi dengan 3. Maka bilangan 3 bukan merupakan faktor dari 4. Nah, yang kedua, jika Teddy membagi 4 balon kepada 4 temannya, 2 temannya, dan 1 temannya, maka balon tersebut tidak bersisa. Karena 4 habis dibagi 4, dibagi 2, dan dibagi 1. Maka bilangan 4, 2, dan 1 adalah faktor dari 4. Jadi, faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Perhatikan contoh di bawah ini.
Carilah sebuah faktor dari 8. Nah, ini mulai kita perkalian ya. 8 itu sama dengan 1 kali 8. 8 itu sama dengan 2 kali 4. 8 itu sama dengan 3 kali berapa? Tidak mungkin ya, karena 3 itu bukan merupakan faktor. Maksudnya 3 kali berapa yang hasilnya 8? Tidak ada jawabannya. Nah, selanjutnya 8 adalah 4 kali 2. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Ya. Nah, cara menentukan faktor dari suatu bilangan bisa dengan menggunakan tabel. Ya. Contohnya, tentukan faktor dari bilangan 12. Yuk, kita sama-sama ya. 12 itu sama dengan 1 kali 12. 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu faktor dari 36. Nah, 36 itu perkalian dari 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6. Nah, jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Paham ya nak ya? Mudah-mudahan. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat faktor. Nah, sifat faktor yang pertama yaitu 1 adalah faktor dari semua bilangan. Karena bilangan berapapun dibagi 1 itu sama dengan bilangan tersebut ya. Faktor yang kedua adalah setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri ya. Sifat yang ketiga adalah setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, contohnya faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor terkecilnya dari 12 berapa? 1. Faktor terbesarnya berapa nak? 12. Nah, ini merupakan sifat dari yang ketiga. Oke, selanjutnya faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Kita cari satu persatu dulu. Faktor dari 16 itu adalah 16 sama dengan 1 kali 16. 16 itu sama dengan 2 kali 8. 16 itu sama dengan 4 kali 4. Jadi faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, sekarang faktor dari 24 adalah perkaliannya 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Yang hasilnya 24. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, yang diminta adalah faktor persekutuan. Jadi, kita ambil faktor dua bilangan tersebut yang memiliki angka yang sama, yaitu faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah kita ambil yang sama. Angka berapa aja atau bilangan berapa? 1, 2, 4, dan 8 ya. Itu adalah
faktor persekutuan. Di sini ada contoh di halaman 45, yaitu faktor persekutuan dari 16 dan 24. Kita cari satu per satu. Didapatkan faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Oke, paham ya? Yang kedua, kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kelipatan ya. Jadi contohnya misalkan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 4, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, di sini juga saja berikan tabel kelipatan ya, dari kelipatan 1 sampai 8. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 50. Di sini ada contoh kelipatan 2 yang lebih kecil dari 20. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sampai 18. Karena yang diminta lebih kecil dari 20. Nah, sekarang yang kedua yaitu sifat-sifat kelipatan. Sifat yang pertama, setiap bilangan adalah kelipatan dari bilangan itu sendiri. Sifat yang kedua, setiap bilangan adalah kelipatan dari 1. Nah, dapat kita perhatikan bahwa setiap bilangan dari 4 adalah lebih besar atau sama dengan 4. Pernyataan yang sama juga berlaku untuk kelipatan dari 7. Yang ketiga, sifatnya adalah kelipatan suatu bilangan lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, sekarang kita belajar yang ketiga, yaitu kelipatan persekutuan. Sama, yaitu mengambil bilangan yang sama dari dua buah bilangan yang diminta. Oke. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan, yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan garis bilangan, yang kedua dengan tabel atau secara langsung ya. Nah, di sini saja memberikan contoh kelipatan persekutuan 2 dan 3. Nah, kita menggunakan garis bilangan loncat 22. Jadi kelipatan 2 adalah 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, setelah kalian melihat garis bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 3, nah, adakah bilangan kelipatan 2 yang juga merupakan kelipatan 3? Nah, untuk mengetahui, perhatikan garis bilangan tersebut. Nah, dari garis bilangan tersebut dapat diketahui bilangan 6, 12, 18, 24, nah, dan seterusnya itu merupakan kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan adalah suatu bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan, yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Ya. Sebagai contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Langkah pertama, kita menentukan kelipatan 4 dulu. Kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Setelah kita menentukan kelipatan dua bilang tersebut, kita menentukan kelipatan persekutuannya, yaitu ambil bilangan yang sama. Berapa? Yaitu bilangan 20 dan 40 dan seterusnya. Itu adalah kelipatan persekutuan. Nah, bagaimana dengan menyelesaikan soal cerita yang ada di buku kalian di halaman 54?
Contohnya di sini, di sebuah taman bermain terdapat 2 buah lampu. Lampu pertama menyala setiap 6 detik sekali, sedangkan lampu kedua menyala setiap 9 detik sekali. Pada detik keberapa kedua lampu tersebut menyala bersama-sama. Nah, penyelesaiannya kita tentukan dulu kelipatan 6. Karena lampu pertama menyala setiap 6 detik sekali. Nah, kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, dan seterusnya. Dari kelipatan 2 bilangan tersebut, kita peroleh kelipatan persekutuannya untuk menentukan lampu tersebut menyala bersama-sama pada detik ke. Nah, kita cari bilangan yang sama dari 2 bilangan tersebut, yaitu detik ke 18, 36, 54, dan seterusnya. Itu ya cara menentukan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Paham? Mudah-mudahan ya. Oke. Hari ini pembelajarannya Ustazah akhirin sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita berlanjut kembali. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Kita akhirin dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.